sobat kenangan, kenalin nama gua Nafas Abilan Nafi. Di sini podcast pertama gua pastinya sob. Di sini gua bukan hanya membahas tentang kenangan masa lalu, tapi juga ada ilmu baru pastinya sob. Di sini gua ditemanin dua sohib gua yang pastinya kece-kece habis sob. Yang bakalan siap merapikan semua memori-memori lama gua. Halo sob, udah siap merestorasi kenangan hari ini? Gas sih, hari ini kita bakal bahas nih kenapa ada memori-memori yang betah banget di gudang, tapi ada beberapa yang baru ditaruh langsung hilang. Oke, sebelum kita masuk ke gudang nih sob, mari kita bahas pintunya dulu dong. Nah, yuk, tadi kan pas gue jalan ke sini ya, gue tuh nyium bau parfum yang mirip banget sama punya mantan gue nih. Itu namanya proses apa sih, Yok? Itu namanya sensasi Bil. Yang singkatnya, itu proses salad indera kita dan hidung lo nangkap rangsangan kimia. Terus diubah jadi sinyal saraf dan dikirim ke otak. Jadi sensasi itu pintu masuk informasi ke gudang tadi yang lo jelasin tadi Bil. Tapi inget nih, kalau pintunya nggak fokus, informasi nggak bakal masuk dengan bener. Ibaratnya lo lagi dengerin podcast ini nih, tapi sambil mikirin cicilan, mikirin uang bulanan. Itu tuh kalian tuh cuman dengerin suara kami tuh cuman kayak noise doang gitu. Jadi sensasinya dapet, tapi maknanya tuh nggak nyampe untuk memori kalian. Nah, berarti kalau misalkan kita udah masuk nih, informasinya lewat pintu, apakah langsung disimpan di gudang memori? Gak simpel itu dong. Ada prosesnya, ada 3 tahapan, yaitu pertama itu ada encoding, yaitu tempat pencatatan tuh. Terus ada storage, yaitu tempat penyimpanan. Kemudian ada retrieval. Retrieval itu kayak panggilan tuh buat memori kita. Masalahnya terkadang gudang memori itu pilih kasih tuh. Benar. Kenapa lo ingat parfum mantan tapi lupa tadi pagi naruh kunci motor di mana? Karena parfum itu ada emosinya sendiri. Otak kita itu kalau menerima informasi yang ada bumbunya pasti merasa sedih, senang, ataupun malu. Tombol save-nya langsung otomatis aku pencet kencang sih Bil. Oke. Walah, pantesan. Berarti kunci motor gua nggak ada harga dirinya dong dibanding parfum mantan. Nah, buat teman-teman sekalian yang lagi kerja, yang lagi kuliah, yang lagi belajar, yang pastinya lagi nonton podcast ini, gimana sih caranya biar informasi yang kita terima itu nggak cuma mampir doang di otak kita? Tapi kalau menurut gua mending pakai dual coding aja sih. Soalnya itu teori dari Alan Paipio. Intinya jangan cuma ngandalin telinga atau audio, gabungin sama visual gambar lu tadi sih Bil. Gini nih, kalau gue cuman cerita soal gajah, lu mungkin berpikir cuman tulisannya doang nih, GAJAH. Tapi kalau gue kasih gambar, mulai tuh merangsang dari panca indera mata lo ngerekam. Kalau dia punya telinga yang lebar, terus punya belalai, badannya besar, otak lo jadi punya 2 jalur nih buat nginget. Jadi kalau misalnya di kata-katanya itu lo lupa, jadi di visualnya itu lo bisa inget tuh. Jadi makanya kadang itu mind map atau poster infografis tuh lebih gampang tuh buat kita inget. Terakhir nih, ada namanya teori self perception. Itu teori apa lagi sih? Ini teori dari BEM. Kadang kita baru sadar nih perasaan kita setelah kita ngelakuinnya. Kayak misalnya lo pernah ngelakuin ketika lo lagi lapar nih, lo makan dengan lahapnya. Terus lo sadar tiba-tiba setelah makan, ternyata gue selapar ini ya. Itu jatuhnya bukan kayak lo bantuin orang terus ya, sedangkan diri lo baru sadar, oh ternyata gua cukup peduli ya sama orang. Jadi kita kayak cuman rasa detektif buat diri kita sendiri aja. Kita amati perilaku kita yang keluar dari gudang tadi. Kita baru sadar, kita orang kayak gimana ya. Gokil abis. Ternyata gudang kenangan kita ini bukan cuma sistem yang menyimpan memori-memori pahit aja ya, tapi ada sistem yang luar biasa kerennya loh. Oke, poin penting hari ini simple banget. Kasih emosi ke setiap yang lo lakuin sob, biar itu membekas di hati lo atau di otak lo. Nah, dan juga sering-sering ngaca lewat perbuatan lo sendiri sob.
Wih, siap Bil, siap. Buat sobat kenangan nih, jangan lupa bersihin gudang biar nggak penuh sama kenangan pahit doang. Haha. Gua Nafa Sabila Nafi dan juga ada Saputra Payoga dan Wahyu Saputra. Kami izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye bye.